6 fitur Nutapos yang paling disukai oleh pebisnis UKM di Indonesia. Yang pertama adalah dashboard bisnis. Apa itu dashboard bisnis? Dashboard bisnis adalah sebuah layar yang mirip seperti dashboard mobil yang berisi informasi-informasi vital terkait bisnis. Seperti apa bentuknya dashboard bisnis? Kita tonton video berikut ini, oke? Oke, inilah dia layar dashboard. Nah, mereka suka banget nih. Kenapa? Karena dengan satu layar ini mereka bisa ngelihat banyak informasi. Misalnya ini kita lihat total penjualan di outlet Baninas Jogja ada 21 juta. Periodenya 1 Maret sampai 17 Maret. Mereka juga bisa ngelihat jumlah transaksi yang terjadi, ada berapa nota yang keluar, ada 84 transaksi. Rata-rata per transaksi nominalnya berapa? Rata-ratanya setiap kali belanja mereka itu 251.000. Ada laba kotor dan total biaya. Nah, di bawah mereka bisa ngelihat ini nih. Penjualan bulan ini. Ini per tanggal ya, guys, tanggal 1 Maret. Ada omset ya, kalau kursornya di sini langsung dia ada angkanya. Tanggal 1 ada omset 1.089.000. Tanggal 2, tanggal 3 terus seperti ini, guys. Kalau ke bawah lagi ini ada penjualan terlaris produk apa. Ini 5 produk ya, 5 ranking. Nah, yang paling teratas itu fried rice spesial. Oke, di ranking 5. Terus ada sebelah kanan ada rekap pembayaran. Nah, yang bayar pakai tunai itu ini, pakai EDC, pakai transfer warna kuning. Oke. Nah, ini ada outlet terlaris. Karena outlet yang dipilih 1, maka munculnya 1 ya. Kalau saya pilihnya 2 atau semua, lalu saya tekan terapkan. Nah, ini dia outlet terlaris. Oke, inilah laporan dashboard. Jadi mirip seperti dashboard mobil yang memberikan banyak informasi vital terkait bisnis. Periodenya juga bisa diganti ya, seperti ini misalnya. Oke, bahkan ini ada keterangannya ya, naik 68% dari hari kemarin, naik 280% dari hari kemarin. Detail banget. Oke. Dan yang kedua adalah laporan rekap tutup outlet atau laporan closing kasir. Nah, laporan rekap tutup outlet itu biasanya berisi informasi summary atau rekapan. Jadi pada hari ini saya sudah punya omset berapa, tadi modal awal saya berapa, uang yang ada di laci kasir berapa, total yang bayar pakai uang tunai itu berapa, total yang bayar pakai EDC berapa, total yang bayar pakai GoPay berapa. Nah, itu dalam satu laporan struk seperti ini. Seperti apa detailnya? Kita lihat video berikut ini. Oke. Oke, kita buka menu tutup outlet, kita tutup outletnya. Nah, di sini akan menampilkan informasi outletnya dibuka oleh siapa, modal awalnya berapa, biasanya nyebutnya petty cash ya. Terus total penjualannya berapa, yang bayar pakai tunai berapa, yang bayar pakai EDC berapa, yang transfer ke BCA berapa. Ada pemasukan lain nggak, ada pengeluaran lain nggak. Nah, ini dihitungin otomatis. Lalu kita tinggal disuruh menginput uang yang ditarik dari laci kasir. Misalnya saya nariknya 2 juta. Seperti ini. Sisa uang di laci kasir berapa? Saya isi 56.500. Saya simpan dan cetak. Nah, inilah yang dimaksud dengan laporan rekap tutup penjualan atau laporan closing kasir.
lumayan ngebantu banget ini karena dihitungin ya, jadi kita nggak perlu ngitung pakai kalkulator lagi, tapi kita tinggal input uang yang ditarik aja, secara otomatis tercetak. Yang ketiga adalah fitur varian dan pilihan ekstra. Apa itu? Nah, biasanya ketika pebisnis kuliner jualan sebuah produk, biasanya kan ada variannya. Contoh, jual minuman boba, variannya ada yang small, medium, dan large. Nah, 3 bentuk ini adalah varian: small, medium, large. Nah, kalau pilihan ekstra itu biasanya diisi oleh topping. Nah, jual minuman boba dikasih topping keju, ada yang dikasih topping meses, ada yang dikasih topping kacang mungkin. Nah, keju, kacang, coklat, meses ini adalah sebuah topping. Nah, itu suka banget tuh para pebisnis kuliner. Nah, nanti itu ada laporannya guys, jadi laporan penjualan varian, ada laporan penjualan pilihan ekstra. Jadi dalam sehari ini saya terjual yang large saja berapa, yang medium berapa, yang small berapa, itu ada laporannya. Topping kacang hari ini terjual berapa, topping keju yang terjual berapa hari ini tuh ada guys, lengkap. Nah, seperti apa detailnya? Kita tonton video berikut ini. Oke, saya contohkan produk yang nggak ada varian dan pilihan ekstranya ya. Dia langsung ada di sini. Tapi kalau saya pilih produk yang ada varian dan toppingnya, saya akan ditawari sebuah layar, saya disuruh milih mau pakai varian yang mana, topping yang mana. Saya pilih large misalnya, toppingnya pilih meses sama almond. Saya oke, tampil di sini. Nah, layar ini ngebantu banget ya bagi pebisnis UKM, dan mereka suka banget manajemen seperti ini. Ini jadinya gampang pekerjaan mereka ngurusi varian dan topping di kasir. Dan ini ada laporannya sendiri ya, saya demokan. Untuk varian dan pilihan ekstra itu ada laporan khusus ya guys. Ada laporan tersendiri, yaitu ada laporan penjualan varian dan laporan penjualan pilihan ekstra. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, nggak perlu ngerekap lagi, nggak perlu pakai kalkulator lagi, semuanya udah otomatis. Yuk kita cek. Saya pilih outletnya. Ini dia. Nggak perlu ngitung guys, sudah ada sendiri. Oke, sudah dihitungin. Ini yang varian. Sekarang kita buka pilihan ekstra. Kita pilih outletnya. Ini guys. Jadi pilihan ekstra almond berapa pieces yang terjual? Ada 4. Total rupiahnya berapa? Yang coklat 5, total rupiahnya sekian. Udah dihitungin guys. Oke? Yang keempat adalah fitur tipe penjualan. Nah, tipe penjualan itu apa? Makan di tempat, bungkus, GoFood, GrabFood, Shopee Food. Biasanya di Indonesia itu yang dipakai. Nah, itu kelima hal ini adalah tipe penjualan. Nah, nanti itu ada laporannya guys, ada laporan khusus. Jadi laporan penjualan yang makan di tempat ada berapa, laporan penjualan yang dibungkus aja ada berapa, omset penjualan dari GoFood ada berapa, itu ada laporannya guys. Pebisnis kuliner tuh suka banget dengan fitur ini. Seperti apa detailnya? Yuk tonton video berikut ini. Tipe penjualan itu sangat disukai oleh pebisnis UKM. Kenapa? Karena sangat mempermudah sekali bagi bisnis kuliner mereka. Saya contohkan ya. Ini dia. Ada pilihan tipe penjualan dine in, take away atau GoFood. Kalau pilih take away, pilih ini. Kalau GoFood, secara otomatis harga markup-nya akan dihitung. Bahkan ada laporannya. Bentar lagi saya demokan laporannya. Ini dia laporan penjualan per tipe. Saya pilih outletnya. Nah, sudah dihitungin guys. Tipe penjualan yang makan di sini, ini totalnya itemnya yang terjual.
Yang terjual GoFood, tipe penjualan GoFood, ini dia produknya. Yang take away, ini dia. Nah, sudah ada rekapannya guys, 70.000 dari GoFood. Take away 70.000, dine in omsetnya 2.700.000. Di total sekian. Oke, nggak perlu ngitung-ngitung lagi ya. Yang kelima adalah fitur diskon. Nah, diskon itu apa? Ya potongan harga, bisa persen ataupun bisa rupiah. Contoh, beli nasi goreng, beli es teh, beli mie goreng, totalnya adalah 50.000. Di diskon 10.000 jadi 40.000. Atau di diskon 10%, diskon anniversary, ataupun diskon karyawan. Misalnya ada karyawan sendiri yang beli, maka dapat diskon 20%, 30% kayak gitu. Nah, itu pebisnis UKM suka banget dengan fitur diskon final seperti ini. Seperti apa detailnya? Kita lihat video satu ini. Ketika ada transaksi, klik bayar. Nah, ini ada diskon final guys di sini. Ini ngebantu banget. Misal totalnya 165.000, jadi tinggal diisi mau persen atau rupiah. Nah, dipilih misalnya rupiah ya. Ada diskon 5.000 misalnya. Secara otomatis angkanya akan berkurang. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi pakai kalkulator. Bahkan ada laporannya, semuanya dihitungin. Oke? Yang terakhir, fitur yang keenam adalah fitur stok dan stok bahan. Maksud saya adalah stok barang dan stok bahan. Kalau stok barang itu kita belinya air Cleo, kita jualnya ya air Cleo. Kalau stok bahan kita belinya bawang goreng, beli daging, kita jualnya nasi goreng seperti itu. Nah, itu pebisnis UKM suka banget dengan fitur ini. Kenapa? Karena stoknya otomatis dihitung, jadi nggak perlu ngitung-ngitung stok lagi. Apalagi terutama stok bahan ya, itu kan rumit banget sampai gram-graman seperti itu. Seperti apa detailnya? Kita lihat video satu ini. Misal saya jual air Aqua dan air Cleo. Saya bayar, maka karena saya sudah menjual air Aqua dan air Cleo, maka secara otomatis stoknya berkurang. Mengurangi stok itu sudah nggak perlu di manual, tapi sudah otomatis ya guys, sudah terintegrasi di sistemnya. Cara ceknya ada laporan stok di sini. Ini dia. Nah, ini dia. Air Aqua saya pulaknya, saya belinya 20 pieces, terjadi penjualan 4. Saldo akhirnya jadi 16. Nah, kalau mau lebih rinci lagi, saya buka kartu stok. Saya pilih produknya air Aqua. Ini rinci banget guys. Masuk keluar saldo, masuk keluar saldo. Nah, barusan saya menjual produk air Aqua, saya menjual 1. Stoknya dari 17 jadi 16. Otomatis ya guys, ini nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Kalau stok bahan, ketika kita menjual sebuah produk yang ada bahan penyusunnya, maka secara otomatis bahan penyusunnya akan otomatis berkurang. Nah, di sini yang akan saya contohkan adalah produk beef roasted ya. Sebelum saya klik ini, kita lihat dulu stoknya ada berapa. Nah, ini dia bawang merah. Ini adalah bahan ya, bawang merah, bawang putih, daging, mentega. Angkanya 90, 90, 18, 90. Nah, harusnya ketika saya menjual produk itu nanti ini akan berkurang ya. Yuk kita demokan. Oke, kita cek laporannya. Otomatis berkurang, yang semula dari 90 menjadi 85. Oke, nah manajemen stok bahan dan stok barang seperti ini disukai banget oleh pebisnis UKM. Kenapa? Karena ini ribet banget guys kalau dihitung pakai manual, pakai kalkulator. Paling enak memang pakai sistem aja, biar terintegrasi, biar nggak perlu ngitung. Oke guys, itu 6 fitur di Nutapos yang paling disukai oleh pebisnis UKM. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.